bahas nasab mulu. Orang bahas judi online, bahas pagar laut di Tangerang sana, betul? Betul. Yang dibahas nasab mulu, nggak capek. Makanya saya udah nggak mau ngelayanin dah. Kenapa nggak mau? Iya, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara. Saudara sekalian, ceramah Bahar bin Smith di Pemalang sungguh sangat membuat kita sakit hati, saudara sekalian. Karena dengan ceramahnya yang keras dan banyak menyinggung, salah satunya menyinggung Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan yang terus membahas tentang nasab mereka, saudara sekalian. Dan Bahar bin Smith menyinggung itu. Dan salah satu kata-katanya yang sangat membuat kita tersinggung, yaitu saudara sekalian, yaitu gaungan singa itu lebih mahal atau terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para ANJ, saudara sekalian, atau para anjing-anjing, saudara sekalian. Itu kata-katanya, saudara sekalian. Untuk selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bahas nasab mulu. Orang bahas judi online, bahas pagar laut di Tangerang sana, betul? Betul. Yang dibahas nasab mulu, nggak capek. Makanya saya udah nggak mau ngelayanin dah. Kenapa nggak mau? Iya, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara. Saudara-saudara, kalian tahu? Saya datang kemari bawa anak saya, Ali, yang di sini, umur 6 tahun. Saya bawa Alia, Gajia. Mereka lagi libur sekolah. Saya dengar kemarin katanya, Beb, ada yang nolak. Biarin. Saya datang bawa anak-anak saya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak bisa diancam oleh siapapun, saudara. Buktinya apa? Mau diancam, mau turun ke jalan, saya bawa anak-anak saya. Apakah terlihat wajah saya seperti wajah orang yang ketakutan? Hah? Terlihat seperti wajah yang terkena ancaman? Enggak, justru saya sampaikan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya bawa anak-anak saya anggap ancaman mereka sebagai hiburan untuk anak-anak saya berlibur, saudara. Bahkan saya tidur nyenyak. Loh, Habib kok bisa tidur nyenyak? Ditolak ini tapi tidur nyenyak. Ya, saya tidur nyenyak. Kenapa? Karena 1 juta teriakan domba tidak akan mengganggu tidurnya seekor singa, saudara. Jangan ajarkan saya tentang provokasi, jangan. Kalian bilang saya provokasi. Oke, saya jelaskan sekarang. Saudara-saudara, saya 13 kali masuk penjara. Saya keluar masuk penjara, baru bebas 1 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas dari lapas Gunung Sindur, belum 1 bulan, masuk lagi kasus KM 50, saudara-saudara. Jadi jangan. Saudara-saudara, saya dibilang provokasi, dibilang pemecah belah. Sekarang saya tanya, Anda masyarakat Malang, jawab yang keras. Saya bebas dari lapas Gunung Sindur itu siang tahun 2021. Kalian dengar? 2021 saya bebas. Siang saya keluar, malamnya ngumpul semua. Habaib, kiai-kiai, ustaz-ustaz, umat ngumpul, nyambut saya. Saya bilang dalam hati, ini kalau saya ceramah, pasti saya ditahan. Tapi gak apa-apa, udah risiko perjuangan. Saya ceramah. Nah, pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang membuat saya ditahan lagi? Kan itu pertanyaannya. Apa isi ceramah saya yang dibilang provokasi, yang dibilang meresahkan? Pertanyaannya, isi ceramahnya apa? Kan itu. Mau tahu? Ibu mau tahu gak? Mau tahu? Waktu itu saya ceramah, saya bilang, hei Jokowi, hei Presiden, hei Panglima TNI, hei Kapolri, hei pejabat, hei aparat. Waktu itu musim corona, saya bilang, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian kasih makan, tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Kalian mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat? Saya tanya, itu provokasi? Jawab, provokasi. Provokasi. Itu meresahkan atau pembelaan? Atau pembelaan? Jawab yang jujur. Kalau provokasi, bilang provokasi. Hah? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang kedua, saya bilang, hei para pejabat, hei para aparat, berapa banyak warung-warung kecil, warung-warung Sunda, warung-warung Betawi, warung-warung Batak, warung-warung Jawa kalian tutup di masa corona, tapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona. Itu provokasi, meresahkan. Terus apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang ketiga saya bilang, hei pejabat, hei aparat, hei para pemangku kekuasaan, hei para anggota dewan, berapa banyak pemuda-pemuda yang pengangguran di masa corona? Pemuda-pemudi banyak yang pengangguran, tetapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Polewali, ke daerah Morowali,
padahal lagi musim-musim corona, pengangguran banyak, tapi tenaga kerja kalian kirim dari Cina. Itu provokasi. Provokasi. Meresahkan. Terus apa? Apa? Setelah selesai saya ceramah, besok malamnya saya dibawa lagi langsung ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, borgol tangan, borgol perut, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki, saudara. Kenapa? Ya karena ceramah saya tadi yang membela bangsa dan rakyat, saudara. Yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat, masyarakat yang susah, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang dibohongi oleh para penguasa-penguasa bejat, penguasa-penguasa biadab, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang diberikan janji-janji palsu. Yang saya bela masyarakat, rakyat yang susah, yang kelaparan, yang menderita. Oleh karenanya bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Indonesia, untuk Merah Putih, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian apa yang sudah kalian bikin buat bangsa dan rakyat ini? Jadi jangan ajari saya tentang provokasi. Saya tanya, ceramah saya barusan ini paling 5 menit. Saya bahas Isra Mi'raj tadi, ilmu apa bukan? Ilmu apa bukan? Jadi jangan. Makanya kalau mau lihat isi ceramah saya itu lihat yang penuh. Jangan hanya melihat dengan mata hasud, dengan mata iri, dengan mata dengki, dengan mata kebencian. Saya sampaikan kepada kalian, sampai kiamat kalian ingin menghancurkan Ba'alawi, ingin menghancurkan para habaib. Demi Allah, kami para habaib, semakin kalian tempa, kami bagaikan besi yang akan semakin panas dan menjadi pedang yang terhunus di leher para lawan, saudara. Jadi jangan. Saya ceramah bela rakyat tanggal 20 Oktober pas pelantikan Prabowo. Saya ceramah di Lampung, saudara-saudara. Banyak yang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden bakal keok itu, bakal takut itu, nggak berani lagi kritik pemerintah. Banyak yang ngomong gitu. 20 Oktober pas pelantikan Prabowo, apa yang saya bilang? Hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, yang membahagiakan rakyat, kami rakyat akan dukung penuh 1000%. Betul. Kalau Prabowo kabinetnya, pemerintahannya pro kepada rakyat, dukung apa tidak? Wajib kita sebagai rakyat untuk mendukung, membantu program-program pemerintah yang menguntungkan rakyat. Tapi ada belakangnya, ntar dulu. Saya bilang, tapi kalau sampai Prabowo dan pemerintahnya engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat dan menguntungkan asing, maka akan saya lawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. NKRI harga mati, Merah Putih harga mati, Pancasila harga mati. Allahu Akbar. Jangan kalian mau meragukan nasionalisme saya. Jangan. Tai ayam jangan ngajarin ayam. Musola jangan ngajarin masjid. Paham? Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai, betul? Kalau ada yang kemarin-kemarin berantem gara-gara beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati, banyak nggak di sini? Sekarang saatnya kita bersatu, betul? Tidak ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kita sesama umat Islam harus bersatu dengan satu. Kita disatukan dengan apa? Ukhuwah. Kita disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Adapun yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara kita, ukhuwah wataniyah, saudara kita sesama bangsa. Satu bendera, satu tanah air, satu NKRI, dan satu merah putih. Jadi dahulukan bersatu. Nah terus di mana dibilangnya saya pemecah belah, goblok? Para ustadz dan kiai bersama para habaib harus bersatu. Hanya orang bodoh yang terpengaruh dengan gonggongan dan anjing yang ingin memisahkan para habaib dengan para kiai, saudara. Kalau orang-orang yang pinter, orang-orang yang pinter, mereka tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu, saudara. Makanya saya tidak mau bahas. Sekali lagi, saya tidak mau bahas. Kenapa? Karena walau bagaimanapun mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Nabi Muhammad. Para ulama, para ustadz, para kiai sebagai pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Para habaib sebagai pewaris darah daging Nabi Muhammad harus bersatu
untuk sama-sama mengayomi umat, bukan untuk membuat perpecah belahan antara umat, saudara-saudara. Betul? Jadi kalau tanya Beb, gimana Beb tentang begal nasab? Kasihan, mereka umat Nabi, harus dikasihani. Betul? Oke, saudara sekalian, itu ya pidato Bahar bin Smith yang di Pemalang yang memang sempat dihadang oleh PWILS dan para teman-teman PWLS ya. Dan ya meskipun tetap datang, ini sungguh luar biasa dari teman-teman di PWLS, merupakan ikhtiar lah untuk menghalau lalu kemudian sehingga apa ya, tidak seperti para muhibbin ketika Haji Amaluddin Usman Al-Bantani itu mengganggu daripada daripada acara ketika Haji Amaluddin ceramah. Tapi kalau kita lihat di acara Bahar bin Smith di Pemalang itu tidak ada yang mengganggu, aman tentram. Ya biasa kalau ada penolakan dan sebagainya, namun ketika ada acara khusyuk hikmat mendengarkan. Dan yang menarik di sini, Bahar bin Smith membawa anaknya, saudara sekalian, yang kita tahu bahwa membawa anak di dalam kerumunan yang memang ada konflik itu memang tidak dibolehkan. Dalam artian kita bisa kita bilang ini dalam mengancam daripada anak itu sendiri. Dan orang yang ingin mengancam musuh kita ya saudara, alias orang yang tidak sepaham dengan kita ketika ingin berbuat hal yang tidak ketika melihat anak kecil itu semakin terharu dan tidak akan ada rasa untuk menyakiti saudara sekalian. Mungkin ini Bahar bin Smith menjadikan anak dia sebagai tameng ya, sehingga tidak diapa-apakan di jalan saudara sekalian. Ya, namun dianggap itu sebagai liburan untuk anaknya. Ini kok bisa ya membawa anak masih kecil ke daerah yang masih ada polemiknya seperti di Pemalang lah saudara sekalian. Dalam artian acara itu banyak yang juga yang tidak setuju. Dia membawa anaknya ke hal yang berbahaya. Bisa kita bilang hal yang berbahaya seperti itu saudara sekalian. Oh, ini Bahar bin Smith ini lain daripada yang lain. Dan satu hal yang tidak boleh kita tiru saudara sekalian dan para pemimpin lainnya, yaitu bagaimana dia masih mengingat dendam daripada Bapak Joko Widodo dan sebagainya, dimasukkan ke penjara saudara sekalian. Yang berlalu biarlah berlalu, karena itu memang omongan Anda yang luar biasa sekali menghina Bapak Joko Widodo sebagai presiden pada waktu itu. Anda pantas mendapatkan hal itu saudara sekalian. Dan satu lagi kata-kata yang luar biasa, artinya luar biasa, sangat-sangat tidak boleh untuk kita tiru. Apa itu saudara sekalian? Gonggongan singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan per anjing-anjing saudara sekalian. Bahkan yang membahas nasab mereka, tidak setuju dengan nasab mereka, dianggap domba saudara sekalian. Mungkin ini bahasa kiasan, namun dia mentahtakan dirinya sebagai singa dan yang lain itu sebagai domba atau anjing saudara sekalian. Ini hal yang tidak patut kita tiru sama sekali. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.